Selamat malam, 1 jam lebih dekat kembali bertemu dengan Anda. Nah, kalau Anda mendengarkan sedikit lagu yang dimainkan oleh Mas Rias, iya, mungkin agak tahu ya sedikit. Tapi yang jelas lagu ini dinyanyikan oleh seseorang, sosoknya dulu rambutnya panjang segini, gondrong. Nah terus, tapi kemudian sekarang sudah tidak gondrong lagi. Ya, ia adalah pencipta lagu yang hampir selalu hits, terutama lagu-lagu duet. Dan ia adalah seorang ayah dari 2 anak yang beranjak dewasa, bahkan calon ayah juga dari bayi yang sedang dikandung di dalam kandungan istri tercintanya. Ia adalah pencipta lagu, penyanyi, terus kemudian juri pencari bakat juga, dan kemudian ia melenggang ke Senayan. Siapakah dia? Mau sekarang atau nanti? Sekarang ya. Mas Anang Hermansyah, selamat malam. Malam. Halo. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Itu tadi yang saya sebutkan udah lengkap semuanya atau masih ada yang kurang? Lengkap. Kurang Jembernya aja. Nah, Iya. Jember nanti. Oh, Segmennya berikutnya. Nanti ada di gitu. segmen-segmen yang lain tentang Jember khusus. Oh, iya. Kita lihat dulu yuk profil Anang Hermansyah berikut ini. Siapa yang tidak mengenal sosok Anang Hermansyah, musisi yang sukses dengan sejumlah karya bermusiknya di tanah air. Lelaki kelahiran Jember, Jawa Timur 18 Maret 1969 ini dikenal handal dalam menciptakan lagu-lagu hits, baik yang dinyanyikan oleh grup musik, solo maupun saat berduet. Nama seperti Krisdayanti, Syahrini hingga Ashanti pernah menjadi teman duet Anang dalam menelurkan banyak tembang hits. Dari nama-nama tersebut, Ashanti lah yang mampu merebut hati Anang yang sempat menduda hingga akhirnya mereka resmi menikah pada 12 Mei 2012 lalu. Di awal masa karirnya, Anang Hermansyah telah tergabung dalam sebuah grup musik sejak duduk di bangku SMA di kota Jember. Namun dirinya baru serius bermusik saat kuliah di Universitas Islam Bandung dengan bergabung dalam sanggar milik Doel Sumbang. Pada tahun 1989, Anang memutuskan untuk hijrah ke Jakarta dan berkenalan dengan Pai Siburian, gitaris band BIP yang saat itu masih tergabung dalam grup musik Slang. Melalui Pai, Anang pun masuk dalam lingkungan pergaulan geng potlot dan kemudian memperkuat grup musik bernama Kidnap. Bersama Kidnap, Anang menelurkan album Katrina di tahun 1993. Di tempat inilah Anang mengenal sosok Krisdayanti dan akhirnya menikah pada tanggal 22 Agustus 1996. Dari pernikahannya tersebut lahirlah 2 orang anak yang diberi nama Titania Aureli Nur Hermansyah dan Azriel Akbar Hermansyah. Pernikahan Anang Krisdayanti seringkali dilanda gosip hingga pada akhirnya Anang mengajukan talak cerai atas Krisdayanti pada 19 Agustus 2009. Namun baru pada tanggal 22 Oktober 2009, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan perceraian mereka. Di awal tahun 2014, Anang mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Anang Hermansyah dipastikan melenggang mulus ke Senayan untuk menjadi anggota DPR RI. Tapi gini loh Mas Anang, itu kan di DPR tuh kan kerjaannya banyak gitu ya. Bahkan orang-orang tuh sampai perlu ada staf ahli sampai 2-3 gitu, staf ahli 5 bahkan. Ya benar-benar. Sudah siapkan itu semua staf Belum. ahli? Belum. Atau apa gitu, belajar-belajar sebagai Kalau anggota DPR juga belajar enggak? udah, karena gini, sebetulnya mudahnya aku kalau DPR pasti apa dengan yang apa aku kerjakan kan. Kayak aku memang mulai dulu adalah bagian dari industri musik, aku emang seniman industri. Ya pasti aku banyak tahu dengan apa yang aku jalanin. Nah ngartinya aku pasti di situ. Nah itu nanti di mana? Aku pasti kepingnya hubungannya pasti di industri kreatif. Nah industri kreatif itu kemana DPR-nya? Aku tahu di 10 hubungannya katanya. Ya pasti di sana mungkin. Ya, mudah-mudahan kita terwakili semua ya oleh Mas Anang nanti ya, betul kan? Nah, kita harus konfirmasi beberapa artikel ke Mas Anang Hermansyah. Mau yang pertama? Apa ini? Ini dia nih, nyalek. Anang dibilang nggak pantas. Yang merasa nggak bilang nggak pantas ada di depan sini nih kayaknya. Siapa yang Bener nggak nggak? pantas? Bener nggak? Ashanti pernah bilang nggak pantas. Dulu sih lumayan lah, kurang setuju tapi sekarang udah setuju. Nah, ngebalik dari kurang setuju jadi setuju tuh apa? Iya banyak lah pertimbangannya. Aku lihat
idealisnya dia di dunia musik, di industri musik kemarin, dengan sekarang dia harus masuk ke politik kan akan sangat jauh berbeda. Tapi ya mudah-mudahan dengan support kita, aku dan anak-anak, insya Allah semuanya bisa baik-baik aja. Yeay. Kalau anak-anak oke-oke aja ya? Atau pernah nggak ada Sebetulnya mereka seorang juga dua-duanya nggak suka aku di DPR. Sebetulnya banyak orang yang pasti tidak suka. Di sosial media yang aku ini banyak yang nggak suka. Terus teman sahabat-sahabatku juga banyak yang nggak suka. apa sih yang mereka omongkan langsung ke Mas Anang gitu? Ya, Saya nggak suka karena Ya, di dalam berapa tahun kurun waktu ini kan memang DPR itu, lo institusinya benar DPR itu. Cuman banyak oknum yang terjadi di sana yang akhirnya masyarakat melihatnya nggak suka. Termasuk sahabat-sahabatku banyak yang aku merasa ditinggalkan sahabat-sahabatku, beberapa aku sadar aku ditinggalin. Oke. Iya, karena Anang udah mungkin tidak seperti dulu. Buat aku hal yang tetap hal lumrah. Tidak perlu di ini, yang penting bahwa aku punya cita-cita yang di DPR nanti ingin aku perjuangkan. Perkara itu nanti bisa atau tidak bisa, yang penting aku sudah niat untuk mau memulai itu. Apa sih? Ya, Cita-citanya itu? Cita-citanya satu, industri musik Indonesia. Industri musik Indonesia ini industri musik yang besar. 258 juta ini bukan kecil. Gak kecil gitu. Menurut aku ini besar. Indonesia itu sudah, aku bilang harusnya memang pusatnya ASEAN. Baik secara apa ya, masyarakat udah tahu. Ya, negara kita memang paling besar. Ya. Gitu loh. Harusnya Indonesia tuh yang ngelit sini. ASEAN tuh yang ngelit Indonesia harusnya memang sudah. Mudah-mudahan dilancarkan sebagai anggota DPR nanti. Biarkanlah ku begini, ini hidupku. Biarkanlah ku begini, ini duniaku. Biarkanlah ku begini, ini mauku. Biarkanlah ku begini, ini jalanku. Ini nggak tahu ya, ada video yang semuanya rambut gondrong gitu Gondrong ya. itu Kidnap. Aha. Band Kidnap Katrina adalah band yang aku bikin di Jakarta itu bareng sama kakaknya Kakak Sleng, adiknya Bim Bim, anaknya Tony Kuswoyo almarhum yaitu Damon, terus ada satu sahabatku Gorga, ada Teguh yang sudah almarhum. Berapa album total? Cuman satu album, itu album satu terus itu bubar, nggak jadi lagi. Oke. Itu album Kidnap Katrina ya mungkin seumuran aku sekarang yang ini ya terkenal lah band itu. Ada tadi satu lagu yang terkenal banget ya, apa judulnya? Yang Biarkanlah itu album yang solo dengan Solo ya? dengan Pai. Kalau itu dengan Pai Siburian. Masih gondrong Orang di situ. yang awalnya bukan underestimate sih. Aku ketemu Pai itu aku ingat banget. Aku ini kemana kalau aku ke Jakarta? Aku harus ketemu Pai. Nggak tahu dalam benakku itu. Udah aku kenal pikir, sebelumnya? Nggak kenal. Aku itu tidak kenal itu siapa Pai. Ya aku tahu. Pai itu gitarisnya Sleng. Aku tahu. Gitu. Cuman kenapa aku lewat Pai itu yang aku tidak pernah sampai hari ini tuh bingung. Kenapa dulu ke Pai ya? Dan aku ingat banget. Aku berangkat dari Bandung, naik bis pagi-pagi, nyampe di Sleng itu jam 6 pagi. Sampai di Sleng jam 6 pagi, mau nanya, Pai, ada Pai nggak saya mau ketemu? Oh ada di dalam studio lagi tidur mulai tadi malam. Tungguin aja, aku nunggu di depan studio. Nggak kenal, nggak janjian. Nggak kenal, cuman Pai, siapa lu? Anang Pai. Lu terus mau apa katanya? Ya mau gini, tak ceritain aku mau bikin gini-gini. Ya dia mungkin lihat, aduh ini anak mana sih gitu. Iya mungkin gitu ya. Masih untung nggak ditinggal tidur lagi gitu Iya ya. nggak, tapi ya udah.
lu mau gini-gini, iya mau pokoknya aku mau berusaha baik. Ya udah lu ikut gua. Nah ikut gua itu yang waktu itu aku bawain gitar dia. Kalau dia makan, aku ikut makan. Karena kalau Kayak semacam asisten gitu. ya mungkin asisten bisa dibilang rada kerennya asisten. Mungkin kalau enggak rodis kalau aku bilang sih. Rodis Rodisnya jadi yang bawain alatnya Pai. Oke. Aku bawain alatnya Pai, kemana-mana bareng Pai, makannya bareng dia makannya aku makan, kalau enggak ya nggak makan. Tapi itulah perjalanan. Ya. Yang aku kadang juga cerita sama anak-anakku, nggak ada yang mudah. Nah itu dua. Soal perjalanan, nih kita ingin juga memperlihatkan foto yang ini nih. Jalan Potlot itu Ya. kan, sempat Mas Anang ke situ gitu kan. Iya. Betul. Ya, Berapa itu- lama hidup di Jalan Potlot itu ini? Jalan Potlot sebetulnya ada satu langkah ya sebelum Jalan Potlot. Itu di Kebayoran di Blok M, di depannya STN penerbangan. Itu ada, di situ aku pernah ditolong sahabatku namanya Diki Prasetya sama kakaknya Dani Septiadi. Itu yang minjemin duit aku 1 juta untuk bikin album karena aku sempet nongkrong di rumah dia. Dikenalin selalu teman, aku nongkrong di sana, tidur di sana, kayak kerja, jaga rumahnya, bersihin mobilnya. Terus mungkin karena aku serius gitu ya setiap hari karena si Dikinya juga mau bikin album waktu itu, aku inget banget dia bikin rekaman. Tapi ya aku bareng sama dia lah gitu. Aku barengin gini. Mungkin si Dani sama si Diki karena memang dia orang yang berada, dipinjemin uang aku 1 juta. Nah di situ aku ketemu Pai bawa duit itu, Pai gue mau bikin sampel. Oke. Kalau saya menghadirkan seseorang yang ini masih ingat nggak kira-kira Mas Anang? Ya nggak tahu sebenarnya. Ingat. Hey, Apa kabar? baik. Wah ini Kapan ketemu terakhir? wah ketemu kapan ya Yok? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Tapi kamu ketua banget sih Yok. Aduh, padahal tuan kamu ya? Iya bener Tuhan. Silakan Mas, silakan Mas. Kok bisa sih Yok? Enggak, tapi apa nih? Ketemuannya Kalau- gimana? Terus Oke, apa? aku cerita gitu? dulu. Ah. Cerita dulu, jangan dia yang cerita. Dia bener apa enggak? Enggak, tinggal dia ngomong bener apa enggak. Dia rumahnya di depan Potlot. Mm-mm. Aku banyak tidur bareng dia dulu. Di kamarnya dia. Karena kamarnya dia ada AC-nya. Oh jadi nyari yang dingin gitu ya? Iya kamar dia itu. Rame-rame loh. Rame-rame. Oh baiklah, Rame-rame. itu Tapi harus aku ditegaskan. suka mau tidur bareng dia. Terus aku pertama kali ya diajak ke Sukabumi karena dia punya tempat di Sukabumi, makan di situ. Ya bareng-bareng kidnap. Iya bareng. Bareng adiknya dia si Aji man. Aji. Ada Aji. Kakaknya dia yang perempuan dulu jadi pacarnya Bim Bim. Iya. Dia sebenarnya sahabatnya Mas Tok. Oke, bener semua nggak? Bener. 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 Kalau ngomong Potlot zaman dulu yang aku kenal itu memang benar-benar itu semua pure seniman yang ngumpul, yang mau berusaha bener. Dari awal. Dari Bener-bener nol orang yang ya. mau Aku ngeliat berusaha. dia emang bener-bener yang fight banget. Apa fightnya itu gimana? Iya dari, ya itu yang tadi dia bilang itu. Bener itu. Aku ceritain Emang nih, dari- aku ceritain. Aku bukan orang Potlot, aku bukan orang slang. Iya. Aku datang mungkin dari desa Jember, diterima oleh Bunda. Ah. Aku makanya aku bilang keluargaku di Jakarta dulu Potlot. Kenapa? Karena aku dalam artian dikasih tempat tidur di dalam. Udah kayak Potlot. keluarga gitu ya? Iya, makanya Oke. kadang-kadang melihatnya bahwa luar biasa banget keluarga Bim Bim dan saudaranya itu semua luar biasa. Mau percaya dengan seorang Anang yang nggak jelas, terus apa fungsinya Anang di sana juga nggak jelas. Terus apa yang bisa dikasih Anang sama keluarga itu juga nggak jelas. Tapi diterima sebagai Tapi keluarga. diterima. Oke. Makanya aku bilang selalu dalam perjalanan hidupku, Anang bisa begini bukan gara-gara Anang, tapi gara-gara orang lain memang. Gara-gara yang ini gimana? Mana? Weh! Loh, Apa kabar? baik. Kok bisa datengin dia sih? Kenapa surprise begitu? Lama, aku kalau ketemu Ini dia lama banget. mau berjajar? Oke, udah. Sini deh. Kan kamu di Sukabumi ya? Iya. Sampai sekarang?
Udah lama ya nggak ketemu ya. Emang ngobrolnya kaku gini ya? Ya iyalah. Nah, enggak. Ini orang memang begini gayanya melalui udah begini udah. Ya udah begini udah. Tunggu. Ini pertemuannya gimana? Ya Terus ini apa? Kidnap. Gorga adalah salah Ngebentuknya satu. tuh gimana gitu? Kidnap itu uniknya adalah buat aku dan selalu aku kenang bahwa itulah yang aku memaknai sebuah perbedaan bermusik yang bisa satu dalam perjalanan. Memang egoistisnya 5 orang ini sangat egois. Sangat egois. Anang egois, Masto egois, Gorga egois, almarhum Teguh egois, Damon pun egois, Koko pun egois. Terus menyatukan 6 egois itulah ini bisa gimana? ketemu musik yang namanya Kidnap dulu. Makanya Kidnap dibilang zaman itu bukan aku mau membesar-besarkan nama udah bubar kok. Gitu ya. Tapi memang aku dengerin unik, memang berani tahun itu membuat musik dan lagu seperti itu. Itu berani. Oke. Dan yang gilanya juga ada produser yang mau juga. Dan gilanya lagi ada penonton yang beli juga gitu. Nah ya. itu lebih gila lagi tuh. Karena musiknya kalau didengerin zaman itu pasti bilang semua orang, ini musik apa sih? Gitu. Aku mau dengar suara Gorga nih. Selama ini sih kalau sama Anang nih zaman dulu tuh aku inget kebersamaan kita tuh waktu kita pulang latihan ya Nang ya. Ya. Kita ke Tebet Timur bareng ya. Oh iya. Kita satu wilayah dulu. Betul. Iya. Yang artinya, tapi gini loh, ada yang bilang katanya Mas Anang ini latahan. Iya. Ya dikit. Banyak, bilangnya banyak. Kalau bukan kepaksa. Satu yang insiden yang benar ya mungkin lah. Gimana gak? Kita tes. Iya. Iya tes. Kita tes. Udah enggak. Bun, jangan ketawa Bun. Dia Emang tahu dulu? tuh, dia tahu. Istriku tahu. Dulu ditesnya gimana kalau supaya latahnya itu keluar? Yang ya kalau Ya, kejadian aku nanya benar. sama Mas Gorga. Gimana? Gimana Nang? Enggak. Enggak. Enggak, Ini kok bisa gondrong sih? Foto-foto zaman dulu. Oh, jangan sampai mampir. Oke. Apa? Ada cerita apa dari Kalau ini waktu backing vokal slang album kedua Aha. di Bandung. Oke. Yoi. Oke, sampai disimpan loh. Almarhum Andi Liani. Oke. Almarhum. Oke ya. Terus berikutnya. Nah, ini- Oke, ada lagi yang seru. Nah ini pulang pagi kita. Memang mulai dulu nggak pernah pulang. Bukan pulang pagi. Memang nggak pernah pulang. Nah ini sama manajer Kidnap. Oke, yang Yang Oce, kanan. aku Oce. masih dengar namanya Oce, masih Iya. kedengeran. Oke, jadi dari teman-teman Kidnap misalnya ada nggak sih keinginan supaya Anang nih ayo dong ngerok lagi gitu kayak dulu gitu, ada nggak sih? Pengennya sih, gue sih pengennya keep rocking Lihat dia. Anang ngerok terus habis lagu habis terus tiba-tiba dia gini ngegeblak jatuh. Oh dulu gitu ya? Keren banget. Itu di atas panggung, Di atas Oh oke. selesai nyanyi itu memang jatuh. Pak, keren wah disangka semua orang-orang wah Anang Padahal ya acting doang. Ya dulu mah gaya anak muda lah, anak muda Jakarta. Dulu dari anak Jember jadi anak muda Jakarta kan terus gimana gitu ya? kepingin sekali apa ya bareng sama Kidnap lagi. Cuman nggak tahu waktunya kapan, tapi aku tetap punya keyakinan nggak tahu setahun ini atau 2 tahun yang akan datang pasti bisa. Bisa. Ya udah, abis ini ngobrol-ngobrol kita jeda dulu, kami kembali saat lagi. Ini kembali lagi bersama Anang Hermansyah. Ini soal hobi ya. Ada hobi yang katanya dilihat dulu deh fotonya ya. Fotonya. Nah, ada pernah hobi beginian ya? Au. Nggak, oke aku cerita itu deh. Iya, Itu masih nggak nakutin. Yang aku lakukan lebih nakutin dari itu. Apanya yang nakutin misalnya? Kalau aku tidur di sepeda motor. Tidurnya Kenapa itu? tidur telentang atau? Bukan begini. Kenapa begini terus kepalanya di bawah setir? Kenapa? Karena kayak sepeda motor jalan sendiri. Jadi kencangnya bener kencang. Itu kayak sepeda motor sendirian jalan. Waktu itu di Taman Mini kalau nggak salah. Waktu itu banyak sepeda motoran yang di Jakarta ini tren tapi orangnya nggak berani tidur. Dia begini doang. Nah kalau aku tidur, waktu itu aku lakuin di Jakarta itu semua orang bingung. Ini anak mana gitu. Itu aku dulu. Itu anak Jakarta tanya ini anak mana? Nah itu belajarnya di mana? Di Jember? Di Jember. Wow. Aku di Jember kalau sepeda motoran ya makanya aku hidupnya sudah di jalanan dulu di Jember. Pernah dikejar polisi? Enggak?
digubrak-gubrak polisi suruh bubar gitu? Pernah. Pernah? Ditangkap Pernah. polisi pernah. Ditangkap polisi, ditaruh di kantor polisi, ditanya-tanya. Pernah dihukum pernah. Pernah dihukum, terus cedera jatuh? Ya, ini ada buktinya. Oke, ini sisi lain Anang Hermansyah ya. Mari kita lihat lagi nih. Berikutnya. Apalagi? Berikutnya ini ada tamu seseorang tempat Anang Hermansyah curhat. Ya, bener enggaknya coba didatengin deh. Nah ini. Sering dicurhatin. Wih, bener-bener ini kerjaannya ini pasti nih. Kalau suruh begini-begini paling senang ini. Coba Kok bisa diperkenalkan. di sini sih, Bah? Iya, Ya udah perkenalkan dong. Ya, yang banyak menolong aku ya beliau ini Menolong dalam arti. banyak hal Misalnya. dalam hidup. Makanya aku bilang curhat hidupku beliau yang tahu, perjalanan hidupku beliau yang tahu. Makanya aku bilang Allah mempertemukan memang kita saudara. Oke. Jadi beliau ini yang paling tahu sampai aku pun apa yang aku punya pun beliau tahu. Beliau tahu semua. Apa aja? Pertemuan pertamanya gimana sih, boleh tahu nggak? ya. Jadi kalau Anang ketemu aku, itu biasanya dalam kondisi sedih. Tadi aja terharu kok. Atau lagi marah. Ya, betul. Biasanya kalau lagi marah, lagi bete sama istri, itu biasanya sudah ke saya begitu. Jadi itu biasanya Anang datang ke saya begitu. Tapi kalau lagi dia sibuk, lagi bahagia, biasanya juga ya ya sekali tempo si hello lah pada saya begitu. Ketemu pertamanya dulu gimana sih? Mbak ceritain dong, Mbak. Iya. Jadi jauh sebelum Anang datang ke Jakarta, saya tahu Anang. Ibundanya juga dulu bersama saya. Waktu itu juga sama-sama bekerja dagang beras waktu itu. Saya tahu Anang masih ya sering wirawiri ke Jakarta, masih mencari jati diri waktu itu. Singkat cerita, Anang menghilang waktu itu. Sampai pada akhirnya Anang pada posisi terluka. Nah biasanya kalau Anang terluka itu biasanya itu muncul satu daya cipta yang sangat luar biasa. Ketika Anang itu bahagia, juga biasanya Anang itu muncul daya ciptanya. Coba lihat lagu-lagu Anang ketika dia bahagia. Pasti itu akan dibuat dengan hatinya. Begitu juga ketika dia terluka, begitu. Nah, ya mudah-mudahan Anang bisa mencipta ketika dia bahagia, jangan terluka terus begitu. Kami kembali saat lagi, masih ada yang cantik-cantik ya, yang belum kami ajak ngobrol. Saat lagi di 1 jam lebih dekat bersama Anang Hermansyah. Sudah lengkap ya. Sekarang kalau ngelihat duduk berdua gitu, ini aduh banyak yang ini duet maut ini. Amin, amin. Udah enakan ya, waktu itu kan sempat kita sempat mundur beberapa kali kan. Iya, mau syuting gara-gara memang kemarin awal-awal kan ada rasa takut juga karena pernah pengalaman beberapa kali itu, jadi lebih ngejaga aja, nggak mau terlalu kecapean gitu. Berat-berat. Sekarang sih udah mau 6 bulan ya. Alhamdulillah udah kuat gitu, jadi kata dokter udah nggak apa-apa, udah mau ngapa-ngapain tapi tetap dijaga aja karena rasa takut sih pasti masih ada ya, tapi alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan nggak ada Udah apa-apa. nyiapin sesuatu nggak sih, kan biasanya nyiapin kamar, nyiapin apa Ya, gitu. udah. Udah. Berarti kamarnya temanya udah tahu ya, tema laki perempuan gitu. Babynya kan perempuan memang, Oke. tapi akunya nggak mau warna pink atau biru buat cowok gitu, kita nggak mau, kita maunya warna kamarnya nuansanya putih.
Oh gitu. Jadi semuanya bener-bener putih. Sebenarnya ini juga sih takut juga karena kalau misalnya udah USG cewek atau cowok tapi ternyata keluarnya beda kan, semua kan tergantung Allah bisa berubah apa aja itu kalau belum bener-bener lahir tuh belum bisa yakin jenis kelaminnya gitu. Nah ini ada beberapa foto nih yang mau diperlihatkan ya. Ini mungkin membangkitkan cerita. Ini adalah ruko. Itu Masih- Margaguna. Tempat kita. Masih ingat banget. Iya. Ada cerita. Ini kan bisa dibilang awal-awal di Iya, sini ya. dia datang. Tuh duduk di situ tuh persis tuh Yang di mana? Ya, di yang, kaca itu. Yang kaca yang bawah apa yang yang atas? yang bawah. Yang bawah Aha. itu Paling kantor bawah. itu ya. Tempat dia ngerayu aku pertama kali. Oh. Rayuan mautnya apa sih? Iya pertama kali tuh aku duduk di situ aku ingat banget dia tuh nawarin kan aku tadinya nggak mau nyanyi lagi, mau lanjutin sekolah, mau lanjutin kerja, ada kerjaan gitu. Terus dia bilang, kamu yakin nggak mau nyanyi lagi, nyanyi aja aku punya lagu. Awalnya dia mau bikinin lagu buat aku modusnya. Oh. Nah, terus mau bikinin lagu buat aku terus pas beberapa kali suruh datang tiba-tiba dia bilang kayaknya kita mendingan duet aja deh gitu. Ya. Tapi tujuan awalnya emang untuk duet atau untuk Asanti atau modus emang? Nyari istri apa nyari teman duet? Bukan, ya enggak. Itu dijawab dulu. Nyari Eh? istri apa nyari teman duet sebetulnya waktu itu? Nyari istri. Nyari istri. Oke, ini ada gambar berikutnya. Masih berhubungan dengan ruko. Ini zaman susah ini. Kenapa dengan tikus ini? Jadi waktu itu tuh diajak nikah sama dia masih kita nggak punya rumah. Ya udah mau nggak nikah tapi tinggal di ruko dulu gitu. Ya aku pikir karena aku cinta sama dia ya udah jalanin. Dijalanin aja gitu. Di gubuk pun oke gitu ya. Nah terus kan aku bilang mas tinggal di tempatku dulu nggak mau kan ada anak-anak juga kan. Oh iya ya tapi Kenapa nggak mau? karena kan aku waktu itu tinggal di dekat rumah, memang di dekat di apartemen ya. Memang mungkin kalau buat rame-rame nggak enak juga lah. Tapi kan di ruko aku pikir juga nggak nyaman kalau buat kita tinggal di sana. Nah terakhir dia ajak aku tinggal di sana udah sampai 6 bulan lebih. Aku naruh barang, tas, sepatu, semua kan udah pindah-pindahan nih. Ternyata nggak berapa lama tikusnya di ruko tuh segede kucing kan. Jadi semua baju-baju aku, tas-tasku yang aku beli bener-bener kayaknya aduh nabung dulu digrogotin semuanya. Dan ternyata pas kita pindahan ke rumah semua itu di bawah kasur-kasur kita semua tuh udah kotoran-kotorannya tikus dan lain-lain. Jadi setahun lebih kita tinggal bareng di situ. Ya itu pengalamannya bermain dengan si tikus-tikus ini. Pernah tidur dilewatin, aku udah mau nangis, aku mau pindah, aku bilang. Terus dia bilang Itu ya. dilewatin beneran. Asli Iya. tikus segede-gede Dan kucing. tikusnya segede kucing karena vitaminku dimakan. Makanan semua yang di kulkas atas gitu hampir Ya, dia bisa buka kulkas, bisa buka obat coba. Itu tikus rukonya Mas Anang. Udah itu pengalaman terburuk karena aku gak suka banget sama tikus dan bayangin harus tidur dan aku cuma bisa nangis gitu. Mas gimana bajuku, barangku apa? Ya sabar, dia kan gitu doang. Tapi yang memutuskan kita akhirnya benar-benar harus pindah adalah waktu baju-baju dia digrogotin. Curang gak? Oh curang, Aku udah gak tahan lagi, aku harus pindah dia bilang. Terus kemarin tas-tas aku semua gimana ya? Apa kabar? Kabar gitu. Oke. Tapi pada saat nikah itu ngunduh mantu di Jember itu jadi sorotan media juga ya. Ya enggak? Bahkan kakak juga sempat dipanggil ke kejaksaan? Iya. Udah selesai ya? Udah? Udah. Udah semua. Udah selesai urusan. Udah semua. Yang kena yang apa namanya ininya juga udah tahu permasalahannya apa. Ya kita sempat sedih juga karena masa mau kawin aja pakai uang negara sih. Kayaknya sedih banget karena perjuangan kita nikah di Jakarta aja dari yang kita mau nikah kecil-kecilan ya. Alhamdulillah Tuhan tuh ngasih rezeki aja tiba-tiba ada yang mau buat live, tiba-tiba mau ada jalannya ada tadinya Semua hampir sebetulnya di luar. di luar rencana. ekspektasi ya. Mak disitulah yang aku kadang dalam semakin kesini aku semakin mengerti bahwa memang iya karena ya hidup itu memang Allah yang punya. Emang manusia itu hanya nyelakon doang. Juga kalau Ashanti mau kasih kejutan ya. Apalagi. Ini lagu buat dia tahu ini lagu kesukaan kita juga dan ini perasaan aku ke dia. Iya.
Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersinar karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersemi karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Aduh, jangan sirik ya. Azriel Azriel. dan Aurel, boleh yuk gabung yuk. Boleh kan diganggu kemesraannya? Boleh. Wow. Oh indah ya. Halo Aurel. Kamu cakep banget. Azriel, silakan. Nih Aurel ini fotonya di internet banyak sekali. Oh, iya, beneran loh. Tahu kan? Tahu tante. Tahu. Operasi Tapi- plastik katanya. Ih, Plastik emang resek sampai tapi. bener ya sampai ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya? Iya kan karena emang berubah banget ya kan karena emang aku diet. Diet banget jadi emang mukanya pasti berubah. Tapi orang bilangnya aku operasi padahal emang enggak. Sebel gak sih dibilangin kayak gitu? Ya sebel banget karena emang aku nggak operasi, mukanya alami. Itu sampai meyakinkan orang tuh, sampai berapa orang yang nanya dan meyakininya gimana gitu, Aurel? Ya aku sih nggak bilang enggak, aku diemin aja orang. Kan pasti ada banyak pertanyaan di Twitter, Iya. Instagram apa Cuman gitu. aku nggak aku jawabin, aku diemin aja. Hmm. Biarin terserah deh orang mau bilangin apa, bodo amat aku. Karena soalnya aku emang nggak ngapa-ngapain, jadi aku nggak perlu marah, nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau aku marah kan nanti orang ngiranya ngapain lo marah berarti lo operasi dong, enggak, jadi biasa Tapi aja. bener ya, beda banget loh. Berapa kilogram sih hilangnya? Berapa ya? Kalau lihat yang sebelum ini mah mana mau, dia sendiri aja nggak mau lihat fotonya. Nggak mau lihat foto sendiri, Enggak, dari serius? 63. Iya. Dari 63 sekarang 51. Wow, 12 kilo. Itu wow banget. Caranya Iya. gimana? Tuh, sapamnya di depan. Satpam yang ini apa yang ini? Bunda. Apa? Jadi bunda Diet. ini satpamnya nih. Oke. Diet sih, diet tapi Dia yang mau atau memang bundanya yang Iya, makanya aku bilang diet kalaupun aku mau jadi satpam kayak apapun kalau dari anaknya tidak ada rasa kepingin kan nggak akan berhasil. Tapi dari dia aku bangganya dia tuh mau untuk berusaha karena dia mau aku mau cantik Bun, aku mau gini. Bilang kayak gitu, mau cantik, mau iya. itu. Jadi dia diatur apapun sama aku mau diatur sampai A sampai Z dia nurut aja karena kan demi diri dia sendiri.
Udah siap. Ini udah oke kan, penampilan udah mantap gitu kan. Kalau melihat belum. Masih gendut ini, masih harus Udah. 4 kilo lagi. Masih 4 kilo Harus lagi. 4 kilo lagi. Mau sekurus apa? Aku pengen dia 47. Jadi kalau di kamera tuh kadang Iya. sekurus apapun tetap Iya, kelihatannya. emang. Jadi memang harus slim banget. Wow, kamu olahraga juga, workout juga. Enggak, karena aku jarang olahraga, makanya makannya begitu. Mungkin kalau aku suka olahraga banget, mungkin makannya nggak sampai harus dikurangin gitu. Oke, ini kita akan melihat ya seberapa dekat ya Anang ini kepada anak-anak ya. Siap untuk menjalani kuis ini? boleh. Oke, baiklah. Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? Mau 20 pertanyaan? Gak cukup waktunya. 3 saja ya. Oke, yang pertama adalah apa makanan favorit mereka berdua? Oke, 1, 2, 3 dibalik. Tanya anaknya Banyak. dulu nggak? Oh iya. Dah tuh. Ini Jiel, bukan masakan Jawa, bener nggak? Hah, bener nggak? Kalau Bunda bilangnya sushi, bener? Bunda ya. Tawon dia suka Tapi gimana? ini kakak suka makanan Jawa, iya. Suka, tapi lebih suka sushi. Iya, Pipi lewat. bunda, pipi Gimana sih? Sushi. Ya masa hidup terusnya tergantung sushi kan? Ya kan sukanya, Kan sukanya nanya yang sukanya. mana? Kalau salah gitu dia. Kalau salah bete. Ini langsung pertanyaan kedua ya, nggak usah dihapus ya. Oke, pertanyaan kedua. Apa kebiasaan unik Azriel? Udah? Oke, kalau udah tahan dulu. Nah, Tanya Azriel dulu. Apa kebiasaan? Nyam ketek bunda. Coba dibalik. ya salah aku. Ini apa? Main gitar. Suka bete. Suka bete. Suka dia bete. orang. Ini Yuk. Benar. Oke, udah 2-0 ya. Yang ketiga sekarang. Pasti 3-0 udah mau 3-0. nanya lagi. Oke, nomor 3. Siapakah teman dekat pria Loli sekarang? Wah. Ya biarin aku ngomongnya nggak mau lah. Itu pernyataan menjebak. Udah, jangan dulu di bawah. Balik. Oke, Loli apa Loli? Jawab dulu. Jawab dulu. Buka. Jawab dulu. Rahasia. Ya. Bener yang mana kak? Yang mana yang benar? Iya, ayo, kalau aku rahasia. Bunda yang bener. Rahasia. Oh, deket ya. Aduh. Deket. Rahasia. Berapa kosong, Zil? 3-0. 3-0. Emang mau pacaran? Kan deket. Oh deket. Galak banget nggak boleh. Langsung nih, Kan emang nanya pacaran. doang. Terus kalau pacaran kenapa? Gitu dong. Ya nggak apa-apa juga. Gitu dong. Dia rada Tanya ke protektif kalau sama anaknya yang perempuan. Oh, gitu. Kalau yang laki sampai kamu pacaran deh sama yang banyak. Kalau yang Aurel tuh, gitu. suami. Iya, nggak boleh. Bukan nggak boleh, harus pipi tuh kalau misalnya aku punya pacar harus kenal. Harus Karena saya jelas. tidak mau punya gap dengan pacarnya Aurel maupun pacarnya Azriel. Saya bukan orang yang harus ditakutin. Bahwa kita harus berteman. Oke. Kalau orang ketemu Anang udah takut, ya itu berarti orang salah. Dia kan orang Anang gak ngapa-ngapain. Masa Anang gak ketemu orang terus marah-marah, gendeng berarti Anang. Goblok berarti hidupnya Tapi dia. sampai nama itu keluar dan Mas Anang nggak tahu gimana? Ya saya tahunya deket kan, bukan pacaran kan? Ya. Oke. Deket dan bukan pacaran ya? Iya. Apa ya harapan Anang terhadap anak-anak dan si jabang bayi gitu? Ya, Apa? saya cuman selalu berharap sama dia seperti almarhum titip ke saya. Le, besok kamu cuman jadi orang yang jujur dan ikhlas. Kuncinya hidup cuman itu. Karena pada saat kamu melakukan itu, kamu enak kok hidupnya. Pasti deh. Ikhlas kamu nggak apa-apa. Jadi hidup tuh jangan ngeluh. Manusia yang hidupnya ngeluh, dilaknat pasti. Pasti dilaknat.
Oke, seberat apapun itu. Yes, karena apa? Memang hidup yang menentukan beliau. Allah yang sudah menentukan. Orang kita lahir aja sudah ditulis kok di Lauh Mahfuz. Mhm. Lu ngapain ngeluh? Ada cobaan, ya memang dicoba, hidup cobaan kok. Oke. Tapi kalau manusia sudah banyak ngeluhnya, pasti hidupnya gak ada senangnya. Saya jamin itu. Baik. Saya sebetulnya ingin lanjut, tapi harus udahan. Mudah-mudahan cabang bayi Amin, amin, amin. Ini pasti sehat. hebat. Yeay. Udah siapin nama. Udah jadi. Udah Boleh jadi? kasih tahu gak? Enggak. Itu bukan. Pak Mali, Nah, itu nggak ada boleh. itu. Pak Mali ya? Nggak boleh ya. Oke, Ziel makasih, Aurel Iya, makasih, sukses ya buat albumnya. Ashanti, makasih, salam untuk si Jabang. Terima kasih. Makasih. Terima Mas Anang, kasih. terima kasih. Yap. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Anang Hermansyah dan keluarga. Sampai jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain.